Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama terhormat kepada Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh pondok Supercamp Al-Quran Al-Arif Hanifidah. Yang kedua terhormat kepada guru-guru MTSM Al-Arif Hanifidah. Dan yang ketiga terhormat kepada kedua orang tua saya dan tidak lupa pula kepada teman-teman saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Alikam Tajul Aulia dari kelas 11 M Al-Quran Al-Arif Hanifidah akan menjelaskan tentang pelajaran akidah akhlak, yaitu tentang akhlak tercela. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan tentang akhlak tercela, yaitu tentang putus asa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak tercela, tentang hasad. Nah, apa itu hasad? Nah, hasad itu adalah perasaan tidak senang terhadap orang, perasaan tidak senang terhadap orang. Jadi misalnya itu ada orang yang mendapatkan kesenangan, ada orang dikasih uang 1000, sedangkan kita dikasih uang 500. Kita itu berperilaku hasad, berperilaku tidak senang terhadap teman kita karena teman kita itu mendapatkan kelebihan 500. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, jadi hasad itu bisa jadi apa? Bisa disebut iri hati. Nah, kan tadi kan contohnya itu kita dapat 500 sedangkan teman kita dapat 1000. Nah, kita itu iri terhadap apa yang diberikan kepada teman kita karena teman kita itu mempunyai sesuatu yang lebih hebat daripada kita. Nah, itu iri. Nah, jadi hasad itu adalah sifat yang tercela karena kita sedang bahas akhlak tercela. Nah, bahkan Rasulullah SAW itu melarang kita untuk berperilaku hasad atau berperilaku salah satu sifat tercela lainnya. Nah, dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bisa dibaca di dalam bukunya. Nah, kemudian, oh iya. Nah, jadi hasad itu tadi sudah termasuk si akhlak tercela. Dan hasad ini adalah salah satu sifat iblis dan setan. Nah, jadi hasad adalah salah satu sifat iblis dan setan. Nah, jadi pertama di dunia ini yang punya sifat hasad itu adalah iblis. Mengapa? Karena pada saat penciptaan Nabi Adam alaihissalam, Allah memerintahkan semua makhluk, bahkan termasuk malaikat, iblis, semuanya itu untuk bersujud kepada Adam. Nah, sedangkan iblis itu yang merasa lebih hebat diciptakan, terbuat dari api, merasa lebih hebat, lebih bermanfaat, selalu taat. Nah, itu berpikir, mengapa harus sujud kepada Adam yang terbuat dari tanah? Nah, itu iblis itu berpikiran seperti itu. Nah, akhirnya iblis itu iri karena Allah itu memuliakan Adam, para malaikat memuliakan Adam, bahkan para malaikat pun sampai bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dan makhluk-makhluk lain pun bersujud kepada Nabi Adam. Nah, iblis itu iri karena kehebatan Nabi Adam, padahal iblis itu lebih hebat, terbuat dari api. Nah, itulah asal mula dari sifatnya hasad. Nah, jadi hasad juga termasuk sifat yang sangat dengki. Nah, jadi barang siapa yang memiliki sifat hasad, maka itu akhlaknya amal yang telah dia lakukannya itu sia-sia. Karena kita itu memiliki hati yang kotor. Jadi kayak iri gitu, kayak nggak senang melihat orang menerima, tidak senang melihat orang bangga, bahagia, orang sukses kita cemberut, orang bahagia kita iri, orang dapat duit kita iri. Nah, itu tidak boleh. Nah, kemudian barang siapa yang memiliki sifat hasad ini, maka dia akan mendapatkan celaan, hinaan, dan kesusahan. Nah, jadi contoh-contoh orang yang bersifat hasad. Alasan mengapa ya? Alasan mengapa dia berperilaku hasad. Yang pertama, dia itu tidak bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Nah, jadi harusnya itu dia bersyukur mendapatkan uang 500 perak. Dia tidak melihat di luar sana bahwa di luar sana itu masih banyak yang tidak mendapatkan uang, yang mencari duit aja udah susah, 100 perak aja udah susah. Nah, jadi dia itu lebih melihat ke atas daripada ke bawah. Padahal dia itu sudah termasuk berkecukupan. Nah, jadi dia itu tidak bersyukur. Yang kedua itu perasaan tidak senang. Nah, jadi kita itu harus
tidak boleh merasa tidak senang terhadap teman kita yang mendapatkan kebaikan. Jadi kita senang juga apabila teman kita senang, kita sedih apabila teman kita sedih, gitu. Dan karena dia mempunyai sifat yang tinggi hati. Nah, kemudian untuk mencegah sifat hasad, yang pertama kita harus senantiasa bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi kita hanya mendapatkan 500 perak itu sudah harus bersyukur, karena di luar sana masih banyak yang belum mendapatkan uang. 100 perak aja udah susah. Nah, jadi kemudian yang kedua, kita harus menyenangkan orang lain, seperti menghibur, senang ketika orang lain senang, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kita juga harus bersikap rendah hati. Nah, jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.